Salam sejahtera untuk kita semua. Di tengah pandemi ini, saya harapkan kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang menentukan nilai limit fungsi aljabar untuk materi kelas 11. Tapi sebelumnya, untuk video ini, kalian like, subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini. Kita lanjut, menentukan nilai limit fungsi aljabar ya. Limit itu tentunya kita sudah tahu ya, kita pastinya sudah belajar tentang limit dan juga bagaimana sifat-sifat limit ya. Sekarang pada video kali ini kita hanya belajar tentang bagaimana menentukan nilai limit atau menyelesaikan limit fungsi aljabar ya. Limit itu suatu batasan atau nilai yang mendekati suatu batasan gitu ya. Kita lihat pengertian limit secara matematika. Ya. Definisi limit yaitu limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Ya, artinya jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka nilai fungsi fx mendekati nilai L. Ya, jadi x tidak sama dengan a, dia hanya mendekati a. Ya. Hasilnya adalah L ya. Tapi bukan nilai L, hanya mendekati L ya. Dan nilai L ini yang akan kita tentukan ya. Bagaimana cara untuk menentukan nilai L itu atau hasil daripada limit tersebut ya. Ada caranya, yaitu ada 3 cara di sini yang akan kita bahas: cara substitusi, cara pemfaktoran, dan juga cara mengalihkan dengan sekawan, akar sekawan ya. Yang pertama, cara substitusi. Untuk cara substitusi ya, substitusi itu mengganti ya. Jadi kita hanya mengganti variabel x menjadi angka yang didekati oleh x. Kita perhatikan satu contoh berikut. Limit dari 2x tambah 3x pangkat 2 untuk x mendekati 2. Kita lihat pembahasannya. Kita bisa pisahkan ini sifat-sifat limit yang sudah kita belajar. Itu ada fx tambah gx ya. Jadi 2x sebagai fx, 3x kuadrat, gx. Kita hanya pisahkan saja, tetapi cara pengerjaan atau proses substitusinya tetap sama. Ya, jadi tinggal x ini kita ganti dengan 2 ya. Ini juga sama, 3x pangkat 2, x-nya diganti dengan 2. Karena itu 2x berarti 2 kali 2 ya. Tambah 3x kuadrat berarti 3 kali 2 pangkat 2 ya. 3 kali ya. Kali di sini dilambangkan dengan titik saja supaya jangan terlalu banyak kelihatan di sini. 2 pangkat 2 itu 4 dikali 3. 2 kali 2 4 tambah 3 kali 4 ya. Hasilnya adalah 16 ya. Saya pikir ini sangat mudah. Kita lihat contoh yang berikut ya. Limit fungsi x pangkat 2 kurang 5 pangkat 3 untuk x mendekati negatif 3 ya. Ini juga masih sama untuk substitusi, tinggal x-nya kita ganti dengan negatif 3. Jadi negatif 3 pangkat 2 karena ini x pangkat 2 ya. Kurang 5 dipangkatkan 3. Negatif 3 dipangkatkan 2 berapa? Betul sekali 9 ya, positif 9. 9 kurang 5 berapa? 4 ya, sehingga 4 pangkat 3 hasilnya adalah 64. Oke, baik, kita lanjut. Jika kalian menemukan sebuah limit fungsi yang bentuknya misalkan seperti ini, limit x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2 untuk x mendekati 2. Ketika kalian substitusikan x sama dengan 2, pasti hasilnya adalah 0 per 0. Ya. Hasilnya 0 per 0. Ini kalau ini diganti 2 ya, 2 pangkat 2, 4 kurang 4, 0. Ini juga x ini ganti 2, 2 kurang 2, 0. Nah, dalam matematika atau dalam limit sendiri, bentuk pecahan itu penyebutnya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena tidak akan bisa didefinisi kalau penyebutnya 0. Karena itu
fungsi limit ini tidak bisa diselesaikan dengan cara substitusi, ya. Lalu bagaimana? Jadi untuk limit yang hasilnya 0 per 0 itu disebut bentuk tak tentu, ya. Karena itu saat tidak bisa menggunakan substitusi, kita gunakan cara memfaktorkan dan merasionalkan, ya. Nah, merasionalkan ini atau disebut juga mengalihkan dengan akar sekawan. Mau tahu caranya? Kita simak pembahasan selanjutnya. Kita lihat ya, jadi tadi satu substitusi, kita lihat cara pemfaktoran atau memfaktorkan itu seperti apa. Ya, misalkan ini ya, tadi kita ambil contoh yang tadi x pangkat 2 kurang 4 per x kurang 2 untuk x mendekati 2. Maka yang kita faktorkan adalah yang ini bentuk kuadrat, bentuk pangkat 2 atau mungkin ada bentuk pangkat 3 dan seterusnya. Yang difaktorkan adalah ini bentuk kuadrat. Ya, x kuadrat kurang 4. Tentunya kalian sudah belajar ya pemfaktoran di kelas 10 itu sudah ada cara memfaktorkan bentuk persamaan kuadrat ya. Saya harap kalian masih ingat. Oke, jadi x kuadrat kurang 4 itu pemfaktorannya menjadi x kurang 2 dikali x tambah 2 ya. Pemfaktoran ini juga maksudnya adalah bentuk lain daripada bentuk yang awal ini ya, bentuk persamaan kuadrat ini ya, dibikin bentuk yang aljabar ya. Bentuk linear ya, maksud saya bentuk pangkat 1 di sini. Jadi x kurang 2 kali x tambah 2 ya. Itu bentuk lain dari x kuadrat kurang 4. Kemudian kita lihat di penyebut tetap x kurang 2. Sehingga kita lihat di sini di bagian pembilang dan penyebut ada yang sama ya. Kita hasil baginya adalah 1. 1 tidak perlu kita tulis ya, atau lebih jelasnya bisa diingat kalau ini dibagi dia habis terbagi atau habis lah seperti itu ya. Jadi tinggal x tambah 2. Nilai x kita sudah bisa substitusi, kita ganti dengan 2 ya. Jadi 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Oke, ini saya sajikan jika kalian lupa cara pemfaktoran bentuk kuadrat ya. Ini bentuk kuadratnya. Jadi untuk memfaktorkan kita pikirkan dua bilangan ya. Jika dua bilangan itu kita jumlah hasilnya B, jika kita kali hasilnya adalah C ya. Kalau kita lihat soal yang tadi x kuadrat kurang 4 yang mana yang ABC, 1 B-nya 0, C-nya negatif 4 ya. Sehingga dua bilangan kita jumlah hasil 0, kita kali hasilnya negatif 4. Bilangan itu tentunya negatif 2 dan positif 2. Tinggal kita kurungkan dia seperti ini ya. X kurang 2. Lalu x tambah 2 yang ini ya. Bentuknya x kurang 2 kali x tambah 2 ya. Ketika x kurang 2 kali x tambah 2, ketika dikali pasti hasilnya x kuadrat kurang 4 gitu ya. Jadi itu review kembali saja tentang pemfaktoran. Contoh soal yang berikut, limit x pangkat 3 tambah 8 per x tambah 2 untuk x mendekati negatif 2. Ini juga kalau kita substitusi berarti dia punya hasil 0 per 0 atau tak tentu ya. Sehingga kita harus pakai cara pemfaktoran ya. Di bentuk pemfaktoran dari x pangkat 3 tambah 8 adalah x tambah 2 kali x kuadrat kurang 2x tambah 4 ya. Ini juga kalau dikali dua fungsi ini pasti menghasilkan x pangkat 3 tambah 8 per penyebutnya tetap x tambah 2. Kita lihat di sini ada yang sama x tambah 2 bisa kita coret ya, hasil baginya 1. Sehingga yang tertinggal x kuadrat kurang 2x tambah 4. Kita substitusi x-nya dengan negatif 2 ya. Negatif 2 pangkat 2 kurang 2 kali negatif 2 tambah 4 ya. Hasilnya adalah 12. Berikut cara yang ketiga, ada cara mengalihkan dengan akar sekawan ya. Seperti apa mengalihkan dengan akar sekawan? Jadi ada kondisi di mana suatu limit itu tidak dapat diselesaikan dengan cara
substitusi maupun pemfaktoran ya, yaitu yang bentuknya irasional atau bentuk akar. Misalkan limit x tambah 1 per 1 kurang akar x tambah 2 untuk x mendekati negatif 1. Nah, ini kalau kita pakai cara substitusi juga kita dapat bentuk tak tentu 0 per 0. Kalau kita pakai cara pemfaktoran, itu pun sulit diselesaikan ya. Jadi solusinya adalah kita merasionalkan dia ya, atau mengalihkan dengan akar sekawan. Sebelumnya ingat dulu bentuk-bentuk sekawan. Jika x kurang a, maka bentuk sekawannya adalah x tambah a ya. Ini juga sudah materi kelas 10 peminatan ya. Kalau akar x kurang a berarti sekawannya akar x tambah a. Jadi kalau bentuk awalnya kurang berarti sekawannya itu tambah gitu ya. Akar x kurang akar a, sekawannya akar x tambah akar a, dan seterusnya. Kita lihat contoh soal. Kita pakai soal yang tadi ya, pembahasannya kita bahas. Jadi bentuk yang tadi, bentuk awal, kita manipulasi dia, kita kali 1, ada maksudnya ya. 1 ini biasanya tidak ditulis, diabaikan saja juga bisa ya. Tapi maksudnya supaya bisa kita memanipulasinya, kita kali dengan akar sekawan. Jadi akar sekawan, kita lihat yang bentuk akar adalah bagian penyebut ya. 1 kurang akar x tambah 2. Jadi sekawannya 1 tambah ya, 1 tambah akar x tambah 2 per akar x tambah 2. Nah, bentuk yang saya kasih warna merah ini kan bentuk lainnya adalah 1 gitu ya. Jadi dari 1 kita ubah ke bentuk ini gitu ya. Tapi kalau sudah lincah nanti tidak perlu ini kali 1 lagi, langsung di bagian langkah 2. Oke, itu sekawannya, tinggal pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Tapi ada cara lebih sederhana. Gimana ini ya, tetap x tambah 1-nya tetap. Lalu kita kalinya, kita ganti pakai titik di sini. 1 tambah akar x tambah 2 per penyebutnya juga kita kali ya. 1 kurang ini tambah yang kali yang bagian merah ini ya. Saya kasih kurung masing-masing. Oke, kita lihat perubahan langkah berikut, perubahannya di mana? Ada di bagian penyebut ya. Di penyebut dia menjadi 1 kurang x tambah 2. Ini hasilnya dari mana? Ini bagian yang penyebut kiri kali penyebut kanan. Dia menjadi 1 kurang akar x tambah 2 ya, kalau dikali 4 suku ini. Tapi ada konsep lain untuk mengingatnya, ini ya. A kurang akar B kali A tambah akar B ya, sama dengan A kuadrat kurang B ya. Jadi hasil ini dari mana? A-nya kan 1 ya, B-nya yang bagian akar, ini akar B. Akar B. Nah, dia punya hasilnya A dikuadratkan. Kurang B, jadi akarnya hilang. Untuk B akarnya hilang. Jadi A-nya 1 kuadrat ya, 1 kuadrat tetap 1. Kemudian ini kan tadi akar B ini, akar x tambah 2, dia menjadi B ya, sehingga x tambah 2 ya, tidak pakai akar lagi ya. Kalau kalian kali 4 suku juga tetap hasilnya sama seperti ini, hanya ini yang cara cepatnya. Oke. Berikut perubahannya ada di sini ya. Ini 1 kurang 1 kurang dengan positif 2 ya. X-nya tetap ini negatif kali X, negatif X. 1 kurang 2, negatif 1 ya. Jadi perubahannya tetap ada di bagian penyebut. Selanjutnya pembilang tetap, penyebutnya menjadi ini dimanipulasi lagi ya, negatif x tambah 1 ya. Ini kita ubah ya. Jadi ketika negatif kali x tetap negatif x. Negatif kali 1 tetap negatif 1 ya. Tujuannya untuk apa kita ubah? Supaya dia bentuknya sama dengan pembilang. Jadi kita bisa coret dia ya. Atau kalau kita bagi hasilnya 1. Jadi tinggal ini ya, 1 tambah akar x tambah 2. Oke, tinggal ini ya, negatif 1 ya, ini bagi ini nilainya negatif 1 ya, sehingga negatifnya tetap ada ya, negatif 1 di sini, 1 tidak usah ditulis ya. Kemudian 1 yang ini ya, 1 tambah akar sekian. Kemudian tinggal kita substitusi x dengan negatif 1 ya, ini x negatif 1. X yang ini kita ganti negatif 1. Negatif 1 tambah 2,
positif 1. Jadi 1 tambah positif akar 1 ya. Akar 1 itu 1, berarti 1 tambah 1, 2. Jangan lupa dikali negatif di luar ya. Jadi negatif 2. Oke anak-anak, kita lanjut. Contoh soal yang kedua ya untuk perkalian akar sekawan. Ya, bisa dilihat soalnya. Oke, ini kita langsung ya kali dengan sekawannya. Tapi kita lihat dulu yang bentuk akarnya yang mana. Oh, bagian pembilang. Nah, bagian pembilang ini kurang, berarti nanti sekawannya tambah. Ya, sama ya dengan soal yang tadi, hanya yang tadi penyebutnya yang akar. Bentuk akar, ini pembilang. Oke, kita kali ya. Ini kalau dikali ya, akar 3 tambah X kali akar 3 tambah X, akarnya hilang ya. Habis gitu ya, jadi tinggal ambil yang dalam tanda akar saja, 3 tambah X-nya. Kurang ini juga akar 2X kali positif akar 2X ya, negatif positif jadi negatif 2X. 3X kali dengan ini ya, penyebut kali penyebut tetap. Kita lihat lagi perubahannya, penyebutnya tetap, pembilangnya saja. 3 tambah X kurang 2X ya. 3-nya tetap, variabel yang sama X dengan 2X ya. 1X kurang 2X negatif 1X. Yang sama kita coret ya, habis terbagi tinggal penyebut yang ini ya. Di 3 kurang X bagi 3 kurang X nilainya 1. Tinggal penyebut. Tinggal kita substitusi nilai X ya. 3 akar 3 tambah 3 ya. X tadi kita ganti dengan 3. Kemudian tambah akar 2X ya. 2 kali 3. 6 ya. Ini akar 6. Ini juga adalah akar 6. Kita lihat selanjutnya. 1 per akar 6 tambah akar 6. Nah. Ini kita karena bentuk penyebutnya akar, kita harus rasionalkan ya. 1 per 2 akar 6 kali akar 6 per akar 6 ya. Oke, jadi hasil ini dari mana? Ini 1 kali akar 6, 1 akar 6. 2 akar 6 kali akar 6. Akar 6 kali akar 6, akar 36 ya. Akar 36 adalah 6. 6 kali 2, 12. Gitu. Jadi 1 akar 6 per 12. Kita bisa tulis 1 per 12 akar 6. Oke anak-anak, cukup dulu pembahasan kita untuk 3 cara menyelesaikan nilai limit fungsi aljabar ya. Ini ada latihan soal. Kalian bisa lihat di sini dan kalian bisa kerjakan latihan soal ini ya. Selesaikan soal-soal yang ada. Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5 ya. Mana yang pantas pakai substitusi, mana yang pantas untuk gunakan pemfaktoran, mana yang pantas kalian gunakan perkalian akar sekawan ya. Oke, baik untuk kita semua, sekian untuk materi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa untuk video-video berikutnya. Goodbye.